Ketika Ridwan Kamil masuk ke dalam Golkar, maka dia kemudian hanya akan menjadi aparat dari partai itu. Segala sesuatu tentang karir politik itu harus ditentukan secara bersama-sama, dan dia bukan penentunya secara personal. Ketika Megawati sebagai pemimpin puncak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengundang Ridwan Kamil, maka Ridwan Kamil tidak bisa memutuskan nasib politiknya sendiri. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Kemana perginya Ridwan Kamil sekarang ini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang secara teoritis menarik. Kenapa saya katakan secara teoritis? Karena kemunculan partai-partai politik selama masa reformasi dan juga sebenarnya selama masa Orde Baru itu tidak diikuti dengan kemunculan tokoh-tokoh yang bisa muncul dan layak menjadi pemimpin nasional. Dan karena itu hampir seluruh partai-partai politik itu membutuhkan tokoh-tokoh di luar partai politik untuk menyangga partai politik itu di dalam hal kontestasi kepresidenan. Tentu di dalam kontestasi presiden tahun 2024 ini telah muncul 3 tokoh yang masing-masing berasal dari partai mereka sendiri, yaitu Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Ganjar Pranowo dari Partai PDI Perjuangan, Abdul Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jadi untuk sementara kita lihat bahwa 3 partai tadi mampu mencetak kader yang bisa kemudian diajukan sebagai calon presiden. Akan tetapi kita lihat pada partai-partai lain itu hampir tidak satupun tokoh yang ada di dalam partai itu dianggap layak untuk tampil menjadi calon presiden. Nah, di dalam konteks inilah posisi teoritis dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menggunakan istilah Betawi mencelat namanya ke atas sebelum pemilihan wali kota pada tahun 2013. Ukurannya sederhana, yaitu ketika salah seorang teman saya dari Bandung itu menceritakan tentang pilihan mereka terhadap calon wali kota. Dan pada waktu itu memang Ridwan Kamil muncul sebagai salah satu calon wali kota. Nah, kawan saya ini bertanya kepada anaknya. Anaknya itu sebenarnya itu tidak sempurna perkembangan otaknya. Di dalam pengertian lain, walaupun umurnya sudah relatif lanjut, tetapi tingkah lakunya masih seperti anak-anak. Nah, kepada anaknya yang berkembang secara tidak sempurna itulah kawan saya ini bertanya, siapa yang akan kita pilih menjadi wali kota Bandung? Tanya kawan saya kepada anaknya itu. Ini terjadi sebelum pemilihan wali kota pada tahun 2013. Dan sang anak itu menjawab, Ridwan Kamil. Inilah maksud saya
konteks mencelat itu tadi, mencelat ke atas, nama Ridwan Kamil bahkan ya sudah dikenal oleh anak-anak ya, yang perkembangan otaknya gitu, tidak terlalu sempurna sesuai dengan perkembangan umurnya. Dan kemudian memang kita ketahui Ridwan Kamil kemudian berkembang menjadi tokoh Jawa Barat. Tokoh Jawa Barat yang di dalam beberapa hal hampir tidak ada tandingannya. Sehingga kemudian dia dengan mudah menang ya di dalam pemilu kada dan menjadi gubernur sebuah wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk ya melebihi 40 juta itu, yaitu Jawa Barat. Karena itu sebenarnya posisi Ridwan Kamil menjadi ya politically itu sangat strategis. Maka tidak heran kalau sebagian besar orang menyatakan bahwa karir politik Ridwan Kamil itu tidak akan berhenti hanya pada gubernur Jawa Barat. Dan benar saja, baru-baru ini ketika Megawati Soekarno Putri, pemimpin puncak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu belanja tentang calon wakil presiden, atau lebih tepat saya katakan calon wakil presiden, Ridwan Kamil salah satu yang diundang ke sana. Oke? Lalu apa ceritanya? Saya akan bergeser sedikit. Di dalam sebuah acara, saya bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto itu pada dasarnya adalah kawan satu kampus karena kami sama-sama lulusan dari Monash University. Jadi saya duduk di sampingnya, setelah obrol sana sini, saya bertanya kepada Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil kemana? Airlangga Hartarto dengan serius menjawab, enggak kemana-mana. Saya lihat ya tidak ada senyum di wajah Airlangga Hartarto. Apa konteks cerita ini? Konteksnya adalah Ridwan Kamil tanpa dinyana, kembali saya gunakan bahasa Betawi, itu tiba-tiba memilih masuk ke dalam Golkar. Tentu saja tokoh ya yang sangat populer di Jawa Barat dan gubernur, jangan lupa gubernur Jawa Barat yang datang ya ke Golkar itu disambut dengan gegap gempita oleh Airlangga Hartarto dan segenap ya aparatur Golkar. Buat mereka kehadiran Ridwan Kamil itu adalah boon ya, BOON, artinya anugerah yang besar sekali, sesuatu ya anugerah yang datang dengan tiba-tiba. Mereka langsung sudah bisa membayangkan bahwa akar dari partai politik Golkar yang memang sudah berkembang sejak zaman Orde Baru itu akan kembali lebih kuat di Jawa Barat karena tokoh utama Jawa Barat, tokoh politik utama Jawa Barat itu adalah Ridwan Kamil. Dan Ridwan Kamil lah yang datang melamar untuk menjadi bagian integral dari Partai Golkar. Tapi disinilah persoalan yang mau saya katakan. Ketika Ridwan Kamil masuk ke dalam Golkar, maka dia kemudian hanya akan menjadi aparat dari partai itu. Segala sesuatu tentang karir politik itu harus ditentukan secara bersama-sama, dan dia bukan penentunya secara personal, melainkan
penentunya itu adalah aparat pengurus pusat. Dan aparat pengurus pusat itu dipimpin oleh seorang ketua umum. Nah, dilema yang kemudian dihadapi adalah bahwa sebelum Gibran Rakabuming Raka itu pada akhirnya ditunjuk, ada aspirasi resmi di dalam Golkar bahwa ketua umum Golkar itu harus menjadi presiden atau setidak-tidaknya wakil presiden. Dan ini adalah pernyataan resmi yang berkali-kali dikemukakan oleh aparat atau aparatur yang ada di dalam Golkar. Dan karena itu Ridwan Kamil tidak mungkin bisa muncul namanya melalui Partai Golkar untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kendati pun kalau kita lihat dari posisi politiknya sebagai orang atau tokoh yang dominan di Jawa Barat, nama dia jauh lebih besar dari para aparatur Partai Golkar. Walaupun partai itu sebenarnya adalah sebuah partai yang kuat. Nah, di dalam konteks inilah kemudian ketika saya kembali ceritanya kepada Megawati, ketika Megawati sebagai pemimpin puncak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengundang Ridwan Kamil, maka Ridwan Kamil tidak bisa memutuskan nasib politiknya sendiri karena dia sudah ada di dalam Golkar. Bayangkan, andai kata dia masih tetap sebagai gubernur Jawa Barat dan tidak kemudian masuk ke dalam salah satu partai politik, maka dengan seketika dia bisa mengatakan iya dari apa yang disodorkan atau tawaran yang disodorkan oleh Megawati Soekarno Putri. Kenapa posisi dari Ridwan Kamil itu penting bagi PDIP? Karena di dalam kalkulasi politik, Ganjar Pranowo itu relatif bisa menguasai wilayah Jawa Tengah yang penduduknya itu relatif walaupun lebih kecil, hampir sama dengan Jawa Barat. Lalu kemudian Ganjar karena tetap berdarah Jawa itu relatif bisa masuk ke Jawa Timur, walaupun dengan usaha-usaha yang tentu saja harus maksimal. Tetapi Ganjar itu almost impossible punya pengaruh politik di wilayah Jawa Barat yang penduduknya seperti yang telah saya katakan tadi lebih dari 40 juta. Jadi Ridwan Kamil adalah the key, the political key to get the vote, untuk memperoleh tusukan suara di Jawa Barat. Jadi kalau gabungan antara Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil, maka setidak-tidaknya wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu berada di dalam kontrol. Gitu. Jadi cukup manageable di dalam konteks ini gitu. Tapi ketika Megawati mengundang Ridwan Kamil untuk datang kepadanya dan tentu saja berbicara tentang calon wakil presiden yang diajukan oleh PDIP yaitu Ganjar Pranowo, pada waktu itu Ridwan Kamil, karir politik Ridwan Kamil tidak dimiliki oleh Ridwan Kamil sendiri. Karena dia telah masuk ke dalam Golkar. Jadi, di dalam konteks ini, lepas dari berbagai kalkulasi-kalkulasi politik lainnya, kita melihat bahwa lompatan karir politik dari Ridwan Kamil, at least sampai tahun 2024, itu terhenti karena dia masuk ke dalam goal
Golkar